kukulum cocor bebek, kampontang, sarung tangan atau handskun, kapas BTT, formulir, bengkok, tempat sampah, kasa kering, pantun panggul, baskom. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Bidan. Perkenalkan, saya bernama Bidan Rita yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ini dengan Ibu Iren Bu. Jadi baik Bu. Di sini Ibu ingin memeriksakan apakah Ibu punya kanker rahim atau tidak ya Bu? Iya Bu Bidan. Jadi baik Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan. IVA tes. Tujuan untuk mengetahui apakah Ibu mengalami penyakit kanker rahim atau kanker serviks Bu. Dan prosedur sebentar saya akan memasukkan alat ke dalam kemaluan Ibu atau vagina Ibu. Memang agak sedikit sakit, tapi nanti tidak terlalu berlangsung lama ya Bu. Bawa rileks saja Bu. Baik Bu Bidan. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Bu Bidan. Jadi baik Bu, sebelumnya saya ingin bertanya untuk persyaratan sebelum melakukan pemeriksaan ya Bu. Baik Bu Bidan. Apakah Ibu sudah atau belum menstruasi untuk bulan ini Bu? Saat ini belum Bu Bidan. Belum ya Bu. Apakah Ibu melakukan hubungan seksual dengan suami Ibu selama 3 hari ini Bu? Belum Bu Bidan. Belum ya Bu. Jadi baik Bu, untuk persyaratan sebelum melakukan pemeriksaan Ibu sudah memenuhi syarat ya Bu. Jadi Ibu boleh melakukan pemeriksaan kanker serviks ya Bu. Baik Bu Bidan. Sebelum melakukan pemeriksaan kanker serviks, saya minta Ibu untuk mengosongkan kandung kemih atau buang air kecil dulu ya Bu. Dan sebentar pastikan supaya kemaluan Ibu jangan sampai lembab ya Bu. Baik Bu Bidan. Setelah melakukan pemeriksaan pada pasien, pastikan privasi pasien dalam keadaan aman, yaitu kita harus menutup tirai jendela maupun pintu. Setelah itu mengatur posisi pasien senyaman mungkin, yaitu dengan posisi litotomi, dengan kaki agak ditekuk. Memasang lampu sorot untuk melihat dengan jelas pemeriksaan sebentar. Setelah itu menggunakan APD. Setelah mencuci tangan dan mengeringkan dengan handuk bersih, kenakan handskun. Karena ini prinsipnya steril, jadi kita menggunakan prinsip cara ini. Melakukan pemeriksaan pada daerah vulva dengan melihat ada atau tidak bengkak dan apakah ada pengeluaran pada bagian perineum dan vulva. Jadi baik Bu, di sini saya akan melakukan vulva hygiene dan akan melakukan vulva hygiene sebelum melakukan pemeriksaan. Sebentar pada saat pemeriksaan mungkin agak sakit, tapi Ibu rileks saja ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Baik Bu. Melakukan vulva hygiene dengan menggunakan
kapas yang sudah ada air DTT dengan 1 kali usap labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, dan dari daerah bagian simfibis pubis sampai anal. Pembersihan vulva menggunakan kapas DTT dilakukan 1 kali. Jika masih terlihat tidak bersih, lakukan menggunakan kapas DTT yang baru. Jadi baik Bu, sebelum saya melakukan memasukkan spekulum ke dalam vagina Ibu, saya minta Ibu untuk rileks ya Bu, karena mungkin agak sedikit sakit ya Bu, tapi mungkin tidak akan berlangsung secara lama ya Bu. Ini juga demi kepentingan Ibu. Nah, baik Bu. Mengambil spekulum dan memasukkannya ke dalam vagina Ibu dengan telunjuk tangan kiri menahan pada bagian perineum Ibu. Dimasukkan secara miring, setelah masuk baru diputar, lalu dibuka perlahan sampai portio terlihat jelas. Lalu spekulumnya dikunci. Melakukan inspeksi porsio dan membersihkan porsio dengan kasa steril kering. Lakukan dengan 1 kali usapan. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk membersihkan dan membersihkan supaya tidak ada gangguan reaksi kimia antara asam asetat dan virus HPV. Mengoles serviks menggunakan lidi kapas yang diberi asam asetat searah dengan putaran jarum jam dengan derajat 360. Lalu lidi kapasnya dibuang. Menunggu selama 1 menit dan melakukan interpretasi atau melihat apakah ada bercak putih-putih, tidak ada perubahan pada warna porsio, dan apakah serviks ada peradangan. Jika positif berarti terdapat bercak putih. Jika negatif tidak ada perubahan warna pada porsio, dan jika ada radang maka ada pembengkakan pada serviks. Selanjutnya mengoles menggunakan kapas DTT. Ini bertujuan agar ibu tidak merasa perih karena ada kandungan sisa kandungan asam asetat pada pemeriksaan tadi. Jadi baik Bu, untuk tindakan pemeriksaan IVA sudah selesai. Di sini saya akan melepas spekulum. Memang agak sedikit perih, tetapi ini Ibu rileks aja ya Bu. Baik Bu. Melepas spekulum dengan hati-hati dan menggunakan teknik yang benar, yaitu dimiringkan dulu baru dikeluarkan secara perlahan-lahan. Lalu spekulum direndam dalam larutan klorin. Setelah melakukan tindakan tersebut, matikan lampu sorot, bantu ibu untuk turun dari meja ginekologi, lalu minta ibu untuk mengenakan kembali pakaian dalam ibu, dan meminta ibu untuk kembali ke ruang konseling jika sudah selesai menggunakan celana dalam. Setelah itu saya membereskan peralatan yang telah digunakan dan dimasukkan ke dalam wadah yang terendam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk membunuh kuman. Melepaskan apa aja? Tindakan
melepaskan handphone, buang pada tempat sampah. Untuk pemeriksaan Iva sudah selesai dan untuk hasilnya yaitu ibu tidak ada gejala kanker rahim ataupun kanker serviks ya Bu. Pertahankan, dijaga lagi untuk kedepannya Bu. Sebentar untuk hasil pemeriksaannya saya berikan ke ibu.